Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazia Sakofi, NIM A1120231551. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari apa yang saya kerjakan untuk ujian tengah semester data mining. Di sini data yang pertama, data yang kami ambil dari dataset Cirrhosis. Lalu kita load data tersebut pada Google Drive, kita simpan di sini. Setelah itu kita import library, kita menampilkan kolomnya, kolom dari 10 data pertama dari data cirrhosis yang kita ambil, tampilannya seperti ini. Selanjutnya, informasi dataset yang ada itu ada 20 dataset, dan ID dan sebagainya. Informasi missing value-nya sendiri di sini ada di drug ada 106, Ascites hematology spiders ada 106, terus yang lainnya 00, cholesterol 134 dan seterusnya. Terus dari sini kita menghitung presentasinya. Di sini ini presentase dari missing value-nya. Lalu di unit kedua kita akan menelaah datanya. Yang pertama ini analisis deskriptifnya. Di sini kita menggunakan kode. Di sini kita menggunakan kode df describe, nanti memunculkan count min std min 25% ini di kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga. Lalu ini nilai maksimumnya. Selanjutnya ini untuk df describe, ini statistik dari deskriptif variabel kategorikal. Ini seperti ini data-datanya. Ada count, unique, top, frekuensinya. Lalu untuk distribusi target variabel, ini pada status ada 3 hal, yaitu C, D, CL tipenya. Lalu ini proposisinya itu 0,5 sekian, 0,3 sama 0,05 sekian. Selanjutnya untuk visualisasi dari distribusi awal, jadi data-data tersebut ada 20 data tadi, ketika divisualisasikan bentuknya seperti ini. Kodenya seperti ini, bentuknya nanti seperti ini. Selanjutnya untuk ini juga menampilkan count plotnya, tapi tampilannya seperti ini. Setelah itu kita menganalisis korelasinya. Nah, ini korelasi dari variabel numerik yang ada. Selanjutnya, untuk analisis hubungan target variabel, ini kita menampilkan box plot dari numerik versus target. Numeriknya itu ada beberapa, dibandingkan dengan status ini. Ada platelets, prothrombin, stage, dan sebagainya. Lalu ini untuk mengidentifikasi outlier, kita menggunakan box plot untuk mendeteksi outlier pada variabel numerik. Terus dilanjut di unit 3 kita memvalidasi datanya. Pertama kita akan mengecek missing value-nya dulu. Nah, kita menghitung jumlah missing value-nya ada berapa, terus presentasinya bagaimana, gabungan informasi missing value-nya bagaimana. Ini ID-nya, total data yang missing value, lalu presentasinya ini. Selanjutnya ini untuk visualisasinya dalam bentuk visual presentase seperti ini, diagram batangnya, data-data yang missing value ternyata yang paling tinggi di sini, cholesterol sama triglycerides, dan yang paling rendah adalah prothrombin. Selanjutnya kita akan memeriksa duplikat datanya. Ini menghitung jumlah duplikatnya menggunakan sum. Ternyata tidak ditemukan baris yang duplikat. Selanjutnya kita memvalidasi tipe data. Dari 19 dataset tadi, kita validasi tipe datanya. Ada integer, object, dan float. Nilai numeric column ini berikut. Selanjutnya ini memvalidasi nilai dari range. Nah, ini kita untuk memeriksa dari range-nya sendiri. Lalu untuk ini kategorinya juga. Ini juga ditampilkan nilai minimal dan maksimalnya. Selanjutnya di unit 5 kita akan membersihkan data yang telah dari data cirrhosis tadi. Ini kita menangani untuk missing value yang tadi telah kita ketahui, kita akan bersihkan, kita akan menanganinya, kita akan cek dulu missing value-nya, terus kita akan otak-atik menangani dari missing value, kita akan bersihkan. Ini ID, missing value-nya kosong, dan seterusnya. Nah, setelah ini data sebelum dibersihkan, dan ini data setelah dibersihkan. Pembersihannya seperti ini. Selanjutnya kita akan ke outlier. Nah, ini kita pakai box plot untuk beberapanya ini. Nah,
Ini contoh-contoh yang sudah divisualisasikan dengan boxplot. Lalu kita coba cek lagi nih. Kita menggunakan DF info ini untuk mengecek dari data-datanya. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu kita untuk data-data yang duplikat, ini kita cek jumlah baris duplikat ini 0 setelah dihapus. Jumlah baris setelah maaf ini sebelum menghapus duplikat itu 418, setelah dihapus menjadi 0. Lalu ini menampilkan datanya lagi. Nah, ini untuk menampilkan data 10 data pertama tadi. Nah, ini menggunakan library SIS sama OS. Lalu di sini nanti akan menyimpan data ini akan disimpan. Nah, kita di sini bisa dibuat nama dari foldernya di sini sendiri. Selanjutnya di unit 6 mengkonstruksi data. Ini transformasi kategorikal. Pada kategorikal ini ada beberapa D sama C sama CL. Di unit drag ini kita di transformasi data kategorikal ini kita memeriksa data yang unik yang berbeda-beda. Ini ada D, C, CL, dimensional parasibu, F sama N untuk seksnya, kategori ascites-nya Y sama N, hipomatologinya Y juga sama N, dan seterusnya. Nah, ini data-data yang unik, kategori yang unik. Lalu kita mendefinisikan, nah dari D, C, CL ini kita akan mendefinisikan atau kita akan mengubahnya dari D menjadi 1. Dari D menjadi 1, C menjadi 2, dan CL menjadi 3. Kita akan ubah menjadi numerik. Caranya mengubah di sini, kita akan mengubah kolom status tadi yang DCCL tadi. Nah, ini setelah diubah kolom status tadi berubah menjadi, kita tampilannya menjadi 1, 2, 3. Udah nggak DCCL lagi. Selanjutnya ini untuk kategorikal, mengubah status menjadi numerik tadi. Terus kita akan cek korelasinya. Di sini kita menggunakan beberapa library seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan penghapusan fitur yang bernilai konstan. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Ini data yang ditampilkan dari 0 sampai 417. Bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Misal 10 data ya seperti tadi. Selanjutnya di penghapusan fitur berkorelasi tinggi, kita ini mencari dan menghilangkan korelasi yang ada. Lalu ini menampilkan kolom-kolom yang ada pada dataset ini. Nah, di sini kita akan menghapus ID karena dari tugas yang diberikan kita disuruh untuk menghapus kolom ID. Kolom ID dihapus dari sini menggunakan drop. Lalu setelah dihapus akan muncul seperti ini. Jadi data ID-nya sudah tidak ada, jumlah datanya dari 0 sampai 18 yang artinya 19 dataset saja. Lalu ini data-data yang tersisa tadi yang menghapus ID memunculkan tipe datanya. Di sini kita akan memeriksa nilai nolnya. Kita juga merubah dari NA, nilai NA menjadi NaN seperti ini. Data-data yang kosong kita rubah seperti ini. Ini merubah kolom yang beberapa perlu dirubah. Ini untuk inisialisasi encoder. Ini korelasi fiturnya 0. Kita menghapus korelasi fitur tadi. Nah, di sini juga sudah ditampilkan lagi ini korelasinya. Lalu selanjutnya di unit 7 kita akan membangun model. Pertama kita akan persiapan data, kita akan memisahkan fitur dan targetnya. Lalu kita memunculkan ukuran data pelatihan. Jadi di sini ada 376 data yang bisa digunakan untuk pelatihan dan ada 42 data yang bisa digunakan untuk pengujian. Selanjutnya kita akan membangun decision tree-nya. Ini seperti ini. Lalu di evaluasi kita akan memunculkan decision tree-nya seperti ini. Akurasinya 0,3, presisinya 0,38 sekian, recall-nya 0,38 sekian. Ini contoh lebih mudahnya seperti ini. Selanjutnya ini juga matriksnya. Ini fitur-fiturnya dalam bentuk diagram batang, ditampilkan data frame-nya seperti ini. Ini juga list parameternya. Lanjut ini evaluasi model terbaik. Ini akurasinya 0,2 untuk decision tree performanya, presisinya 0,26 sekian, recall-nya juga 0,2 sekian. Ini bentuknya seperti ini. Ini juga matriksnya bentuknya seperti ini. Lebih mudah dipahami seperti ini. Selanjutnya untuk fitur important ini juga sama tadi. Ini simpan kita dari ini menyimpan. Nah, kita menyimpannya di best XSA prediction model. Nanti akan tersimpan untuk model terbaiknya tadi.
Di sini kita akan mengecek underfitting dan overfittingnya. Training akurasinya 0, sekian, testing akurasinya 0,26 sekian. Nah, ini untuk melihat lebih jelas modelnya seperti ini. Dan selanjutnya, ini ada juga visualisasi decision tree-nya untuk pohonnya. Ini gambar keputusan disimpan di decision tree visualization.png. Selanjutnya ini juga visualisasi tree terbaiknya. Ini disimpan di base decision tree visualization.png. Bentuknya seperti ini. Oke, gitu aja uraian dari saya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.